Assalamualaikum. Kisah kali ini tentang si penggila harta. Karun merupakan salah satu kerabat dari Nabi Musa alaihissalam yang berasal dari Bani Israel. Karun adalah seorang yang kaya raya namun sangat kikir dan sombong pada masanya. Bahkan ia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga mati mengenaskan di dunia. Karun disebut dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. 2 kali dalam surat Al-Qasas dan 1 dalam surat Al-Ankabut dan surat Al-Mu'min. Karun termasuk kaum Nabi Musa alaihissalam dan masih terhitung salah seorang pamannya. Karun ini memiliki nama lain yaitu Al-Munawar atau bercahaya karena wajahnya yang tampan. Ia paling banyak membaca kitab Taurat di antara teman-temannya dari Bani Israel. Hanya dia munafik seperti halnya Samiri. Ia berlaku aniaya dan sombong terhadap sesama Bani Israel. Kekayaan yang dimilikinya ini sangat melimpah ruah dan perbendaharaan hartanya sangat banyak, sehingga kunci-kunci berangkasnya ini tidak sanggup dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat karena saking beratnya. Menyebabkan ia sangat bangga, berlaku aniaya dan sombong terhadap sesamanya, serta memandang remeh dan hina mereka. Karun juga sering melewati kaum Bani Israel dengan pakaian beserta harta yang mewah di badannya. Ia diiringi oleh para pembantu dan juga budak yang siap melayaninya, sehingga membuat orang-orang iri, bahkan berangan-angan memiliki kekayaan seperti Karun. Ibnu Abbas pun mengatakan bahwa kunci-kunci perbendaharaan harta Karun itu hanya dapat dibawa oleh 40 laki-laki yang kuat. Dan Karun ini sekalipun ia diperingatkan oleh kaumnya agar jangan terlalu membanggakan hartanya, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri, tetapi Karun tidak menggubrisnya sama sekali. Meskipun telah datang Nabi Musa alaihissalam kepada Karun dengan membawa keterangan-keterangan yang didukung oleh bukti dan mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang nyata, tetapi Karun tetap berlaku sombong di muka bumi dan pada akhirnya diazab oleh Allah. Karun dibenamkan ke dalam tanah hanya dalam waktu semalam. Bahkan beberapa riwayat menyebutkan bahwa Allah menurunkan gempa bumi yang dahsyat beserta tanah longsor. Tempat Karun ditenggelamkan bersama dengan harta dan pengikutnya ini telah menjadi danau yang dikenal sebagai Danau Karun atau Bahirah Karun. Adapun yang tersisa itu hanya puing-puing istana Karun yang terletak di daerah Al-Fayum, Mesir. Kisah ini dikisahkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 76 yang artinya, sesungguhnya Karun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zolim terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Hikmah kisah yang bisa kita ambil bahwa sebanyak apapun harta, jangan sampai menimbulkan sikap sombong, karena harta hakikatnya adalah titipan Allah. Terbenamnya harta Karun beserta harta kekayaannya merupakan balasan dari amal perbuatannya yang jelek, serta balasan dari kezaliman, kecongkakan, kesombongan, dan keingkarannya terhadap Nabi Musa alaihissalam dan dakwah yang dibawa. Kemudian sikap qanaah, yaitu sikap menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa cukup atasnya, merupakan obat yang terbaik untuk menyikapi ujian harta. Demikian, wallahu alam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.